semuanya, ketemu lagi bersama kita di Pancer Channel, tentunya di segmen Obat Kita Informasi. Dan kebetulan kita lagi berada di salah satu tempat wisata ziarah. Tepatnya di Kampung Buku, Kecamatan Cikelet, Garut Selatan. Dan banyak sekali wisatawan-wisatawan yang berziarah ke sini dengan berbagai tujuannya masing-masing gitu ya. Salah satu informasi yang perlu sahabat Pancer semuanya ketahui, kalau misalnya kita mau berziarah ke sini itu ada tantangannya. Salah satunya untuk pegawai negeri sipil itu tidak bisa untuk ziarah ke sini. Terus juga yang kedua, kalau kita mau nikah atau 1 bulan lagi kita mau nikah, itu tidak boleh juga untuk berziarah ke sini. Yang menariknya lagi, yang menyita perhatian, salah satunya pemukiman warga yang agak berbeda. Di antaranya atap ini terbuat dari injuk pohon aren kalau nggak salah ya. Kalau subscribe gratis, cepetan dibentak tombol merah, jangan lupa. Sebelumnya kalau kita mau berziarah ke sini, kita juga harus mendatangi dulu salah satu sesepuh di sini yang akrab dipanggil Mama. Namun kita juga belum ketemu sama beliau, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Pas kita lihat ke tempatnya beliau, banyak sekali tamu-tamu yang datang. Takutnya kita mengganggu atau segala macam. Nanti kita lihat musikon atau kita bisa ketemu beliau. Sementara kita jalan-jalan dulu, kita lihat-lihat dulu situasi Kampung Buku ini seperti apa. Di sini yang sangat terlihat khasnya selain dari atapnya yang terbuat dari injuk, dan di sini juga saya tidak melihat aliran listrik ke rumah warga yang beratapkan injuk. Tapi kalau misalnya di rumah-rumah lain itu ada seperti aliran listrik, atau juga bahkan tadi saya melihat TV juga di salah satu rumah warga yang atapnya bukan dari injuk. Terlihat dari sini warga itu membawa air gitu ya, nggak tahu itu air apa, mungkin itu air suci. Jadi bisa dibilang seperti itu, ataupun air yang salah satu syarat kalau misalnya kita berziarah ke sini harus membawa air. Mungkin dari ziarah itu membawa dijen air ya, atau kompang lah istilah bahasa sininya, itu membawa kompang, isinya air. Nggak tahu itu air apa. Yang pasti semua warga itu kalau misalnya pulang dari ziarah sini membawa masing-masing membawa air. Dan untuk kegiatan warga di sini juga tidak beda jauh bersama warga-warga yang lainnya. Kami lihat di sini ada madrasah juga gitu, terus juga ada MTS tadi ya, atau sekolah agama gitu, sekolah agama juga ada di sini. Nanti pokoknya intinya kita bakal mencari warga atau pengunjung yang bisa share kepada sahabat Pancer semuanya tujuannya ke sini apa. Terus juga mungkin ada yang bisa dibagikan sama informasinya sama sahabat Pancer semuanya. Kita masih mencari yang mau diwawancara sama tim Pancer Channel. Satu informasi lagi untuk sahabat Pancer yang mau berkunjung ke Kampung Buku. Ternyata ini di sini juga mungkin sahabat Pancer semuanya bisa melihat ada wejangan atau tulisan di mana pada tamu gitu ya, para tamu yang datang ke wilayahnya Kampung Buku itu tidak boleh untuk mengaktifkan handphone, terus juga tidak boleh untuk mengaktifkan nada handphone atau harus silent handphonenya. Dan satu lagi, untuk tamu yang berkunjung ke sini itu harus lapor kepada sesepuh, wajib lapor 1 kali 24 jam. Sahabat Pancer semuanya, nah kebetulan kita sudah bersama salah satu pengunjung dari Kampung Buku. Kita tanya-tanya langsung
tujuannya datang ke Kampung Dukuh ini apa gitu ya. Dan sebelumnya kita kenalan dulu, ini sama siapa? Ayunika. Ayunika. Oke. Nama Ibu? Teh Ayu ini datang dari mana nih asalnya? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Bersama rombongan? Keluarga. Bersama keluarga, oke. Teh Ayu, tujuan dari datang ke Kampung Dukuh ini seperti apa? Boleh sharing sama sahabat Banjar semuanya? Kalau aku pribadi sih ngedadak banget ya kan. Mendadak banget dan aku penasaran sih, yang paling pertama itu penasaran karena katanya di sini tuh hanya ada 40 rumah, nggak boleh lebih kan? Iya, 40 keluarga. 40 keluarga aja gitu, nggak boleh lebih. Nah aku tuh penasaran, nah terus kalau misalnya dia punya generasi-generasi itu kemanain gitu kan? Ternyata katanya kalau misalnya ada generasi baru itu mereka ya keluar dari sini, keluar dari pagar. kan nggak boleh bikin rumah di sini. Iya, harus di luar dari sini, di luar pagar. Dan itu tuh kayak pengetahuan baru buat aku juga. Kan ini tuh salah satu kebudayaan untuk jadi modal. Kalau misalnya kita mau ikutan Mojang Dadakan tuh boleh banget kan? Betul. Iya kan? Dan untuk sahabat Banjar semua, kita beruntung sekali bisa ketemu sama Mbak Ayu ini. Ternyata Mbak Ayu ini sangat penasaran sekali dengan keadaan Kampung Dukuh ini. Dan satu informasi lagi, ternyata di sini tidak boleh lebih dari 40 kepala keluarga mungkin ya. Tidak boleh lebih dari 40 kepala keluarga. Kalau misalnya lebih, itu harus keluar dari kampung. Dari kampung ini, dari pagar Dari aja. pagar, Ada pagar ini kan ya batasnya. kalau keluarga kan. Oh, ada batasnya. Iya, ada batas. Ada batas kalau 40 keluarga pagar sini udah ini pindah ke luar pagar. Iya, yang penting keluar dari pagar aja. 40 dusun nggak boleh. Tadi kan Mbak Ayu mengatakan cuman penasaran, pengen tahu keadaan di sini. Ternyata sudah terjawab, sudah penasarannya. Dan satu lagi yang saya bikin penasaran gitu ya, ikut ziarah nggak sih? Ikut. Ikut ziarah, Iya. oke. Tujuannya untuk apa ini ziarah? Tujuannya apa ya? Aku pun belum pernah ziarah ya sebelumnya, ini pertama kali dan cukup speechless kan ya. Kita rame-rame bareng-bareng, kita naik bareng. Aku tuh baru tahu kalau misalnya ziarah di sini tuh kayak gini dan katanya beda dari tempat lain. Iya, beda. Beda. Perbedaannya boleh diceritakan nggak sih? Perbedaannya kalau di tempat lain tuh masing-masing, ada yang masing-masing, ada yang bareng-bareng juga kayak gini. Tapi kalau di sini tuh kayak tertib, terus juga Kayak suci aja. suci, banyak banget peraturan-peraturan yang memang sangat ditekankan gitu. Oke, salah satu peraturannya mungkin bisa di Boleh banget, ini aku juga baru tahu dan aku sangat memahami. Oke. 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 Nggak apa-apa, dibuka aja, nggak apa-apa. Salah satunya itu nggak boleh pakai baju yang aneh-aneh kayak misalnya mandi deh, boleh. Salah satunya mandi. Mandi. Iya. Mandi untuk ziarah, kita harus niatkan diri kita untuk mandi untuk ziarah. Keduanya mungkin dari segi pakaian. Nah, Pakaian itu kita Nggak boleh tidak yang bercorak. diperbolehkan memakai pakaian yang bercorak, harus memang betul-betul Yang polos. alami, polos. iya, jadi Jadi kayak kayak bisa menambahkan. kalau misalnya ada berukat-berukat kayak gini nih di inner aku, itu nggak boleh, tapi harus dibuka. Nggak boleh pakai aksesoris, nggak masalah. Nggak boleh. Nggak boleh sama Perhiasan apapun itu nggak boleh, dan juga kita ya nggak boleh pakai daleman. Oke. Ya, jadi Serius. kesucian. Iya, kesucian. Katanya kita tuh kayak terlahir kembali gitu ya filosofinya. Gak boleh pakai daleman sama sekali. Terus bener-bener cuma pakai kain doang, sama itu pun harus polos. Gak boleh ada tulisan apapun, merek. Gak boleh ada gambar apapun, motif Oke. kayak gitu, Setiap motif. batal harus wudhu kembali. Iya, setiap batal kita harus wudhu. Dan pertanyaannya, disediakan di sini kainnya apa kita harus bawa sendiri? Sebenarnya sih bawa sendiri ya. Ada juga yang disediain. Tapi kalau misalnya emang yang nggak tahu baru kesini, pasti direkomendasikan untuk pinjam ke warga di sini, ke warga setempat. Kan ada Dan Mbak yang Ayu pinjem nggak Pinjam. sama warga setempat di sini? Kebetulan kemarin aku tuh pulang kantor, langsung ditelepon sama kakak aku nih, cepetan kesini, kita mau ke Garut gitu. Waduh, aku masih kayak pakai baju kantor, kebetulan aku pakai manset warna hitam polos dari kantor itu dalemannya. Ya udah, beruntung aja kan, kebetulan aja itu serba polos dari atas sampai bawah. Pulang dari kantor. Tadi saya sempat ngobrol sama warga setempat di sini, atau salah satu pengunjung juga, katanya tidak boleh berziarah salah satu profesi, pegawai PNS negeri ya? sipil, betul. Mbak Ayu termasuk Alhamdulillah. pegawai negeri sipil apa karyawan swasta? Sebenarnya ini tuh komisi ya. Aku nggak akan sebutin komisinya Iya, apa. Itu dia masih lembaga independen, masih lembaga negara, tapi alhamdulillahnya itu belum di PNS kan. Gitu. Jadi ya mungkin Masih berarti bebas. belum ya. Jadi
ijarahnya minta ke sana gitu tujuannya. Oke, amin, mudah-mudahan dijabah ya. Amin, dijabah ya Karena doanya. gini ya, kalau misalnya kalau tujuannya yang baik, mungkin insya Allah mungkin Amin. terijabah gitu. Mungkin kita Amin. kan harus berikhtiar kemana gitu. Iya, Mungkin iya. salah satunya ini gitu ya. Mudah-mudahan cita-cita Mbak Ayu ini bisa diijabah dan bisa terkabul Amin. seperti itu. Dan satu lagi nih, mungkin habis dari sini mengajak keluarga lain atau keluarga yang lain. Insya Allah, karena kan kita juga gimana ya, banyak rintangannya kalau kesini tuh kan. Terus juga apa ya, kalau misalnya salah satu ada yang punya niat nggak baik atau punya niat apa, itu pasti akan dipersulit untuk kesini. Iya. Bahkan kita aja kemarin yang Kalian punya ya? niat baik itu banyak banget kendalanya. Tadi Salah malam satunya boleh diceritakan. sedih banget, aku tidur. Ini tidur sih. Tapi aku tahu. Jadi pertama nih ya, kita Muter-muter salah sana masuk, dia, muter-muter. kita muter-muter di situ. Terus kita sampai salah masuk ya, Iya, kita mau ngelewatin jembatan yang hampir roboh, itu cuma jembatan kayu, nggak bisa dilewatin mobil. Oke. Akhirnya kita harus muter, kita cari jalan lain. Terus Tetap ke sana lagi. tetap ke situ lagi. Kok bisa? Nah itu kita nggak tahu ya. Oke. Terus juga ada warga yang nyegat kita, yang ngasih tahu kalau misalnya kalian nggak bisa ke sana gitu, dengan kondisi mobil kalian yang seperti ini dan malam hari, terus juga apa habis hujan katanya licin dan lain-lain, mobil kalian nggak akan sanggup gitu. Tapi kan kita niat Tapi baik kita ya, niat baik dan kita Nggak mau maksain, aja. ternyata bisa gitu loh. Oke. Di luar sana ada warga yang bilang mungkin dalam tanda kutip itu menjerumuskan untuk tidak datang ke sini. Iya. Mungkin itu tujuannya. Eh, Nah, salah satunya mungkin pendapat Mbak Ayu ini di sini warganya seperti apa penyambutannya? Alhamdulillah baik, sangat baik. Tapi dilihat dari apa ya, cara mereka menyampaikan itu memang tulus, benar gitu. Aduh ya ampun, jangan deh, kasihan gitu kan ya. Kita tahu mereka itu tulus bicara seperti itu, tapi karena kita udah niat dan kita tahu ini adalah salah satu rintangan, salah satu tantangan buat kita. tantangan Jadi ya udahlah, kita coba aja. Akhirnya bisa tuh kesini sampai jam 5 pagi. Kita berangkat dari jam 8 malam. Jam 8 malam dari Bandung. Bandungnya Bandung. dari Dari mana? Soreang. Sareang. Oh, oke. Mungkin boleh bercerita sama Ibu, boleh ya? Tanya-tanya sama Ibu. Tadi kan ini Mbak Ayu tadi tujuannya berziarahnya adalah salah satu tujuannya yang insya Allah mungkin bisa dikabul gitu ya. Kalau Ibu misalnya ke ziarah sini tujuannya seperti apa? Ya banyak sih ya, kalau Salah sama satunya ibu kalau boleh mah, sharing ya, ya. ya pengen anak-anak yang soleh. Kita kan kehidupannya gimana lah sekarang, bisa meredam emosi gimana. Kalau di sini kan jadi adem banget. Salah satunya kita bisa tenang. Iya, alhamdulillah udah pas habis nih. Oh, adem banget. Ternyata di nggak sini. sia-sia datang ke sini. Alhamdulillah. Sama sekali. Oke, terima kasih. Meskipun capek, meskipun gimana, Pasti. Karena kondisi medan jalannya Iya, juga. iya. Terus juga kita kan tadi juga kita melewati hutan jati kalau nggak Oh salah. iya, iya. Iya. Tapi alhamdulillah sampai ke tujuan sini. Oke, mungkin itu salah satu tujuan Ibu jalannya agar sehat mungkin ya, terus juga dijauhkan dari segala mara bahaya apapun itu, terus anak-anaknya juga soleh, sukses semuanya gitu ya. Ibu yang berkerudung pink ini, saya penasaran sama Ibu yang berkerudung pink ini, tujuan ziarahnya ke sini itu untuk apa? Kalau saya pada intinya sama karena saya ini ingin samawa, tapi ada satu permintaan saya, yaitu ingin diberikan kesehatan lahir batin gitu. Jadi yang namanya kesehatan di rantau, yang namanya yang merasa sakit, yang merasa sehat, yang merasakan kan diri sendiri. Dan ketika saya berziarah ke sini, ada sesuatu pengalaman yang sangat luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ketika saya menginjakkan kaki ke tempat ziarah itu, air mata saya berlinang terus menerus, tidak henti-hentinya gitu. Ketika bacaan sholawat Ketika baca sholawat dibacakan gitu. Dan saya meyakini bahwa mungkin ini Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. semua kan Allah yang ini ya, kita ini cuma perantara. Betul. Bukan berarti kita dalam tanda kutip gitu ya ziarah. Iya. Karena kita tujuannya baik, insya Allah semuanya baik. Amin. Nah, untuk yang lebih penasaran lagi, untuk tempat ziarah seperti apa sih? Karena kita belum bisa nggak masuk sana ke ya? tempat ziarah, belum. Mungkin bisa dibagikan sama Mbak Ayu mungkin. Boleh. Untuk perjalanan ke sana tuh batu-batuan, terus juga kayak bener-bener tanah, dan kita nggak boleh pakai sendal ke situ ya. Oh, nggak boleh pakai Nggak boleh sendal. pakai sandal, kita nyeker. Itu licin banget. Terus juga
bener-bener batu, sampai ke atas itu batu. Dan di atas itu ada apa? Dan di atas itu ada kuburan, dan itu tuh bentuknya kayak sebenarnya dibilang terawat kayak kuburan-kuburannya enggak ya, tapi dia itu kayak dikasih pagar kayak di tengah hutan biasa, dibiarkan secara alami aja kayak gitu bentuknya, nggak ada kayak misalnya kan tempat lain contoh tempat pernah lah ya lihat tempat ziarah kayak gitu kan itu mewah gitu, karena ini enggak. Ini pokoknya kearifan lokal aja. Iya banget. Oke. Dan kalau boleh tahu itu makan siapa? Siapa tuh? Saya Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil itu adalah salah satu wali ya. Oh, keturunan wali. Iya, Jadi maksudnya. kayak Habib dan wali-wali. Selain tempat ziarahnya ke maksudnya ke naik gitu ya, terus ke tebing misalnya juga bisa dibilang seperti itu, terus juga ada kuburan. Ada lagi nggak sih tempat ziarah yang lainnya? Atau cuma itu satu? Oh, itu tuh bertahap gitu ya tadi. Jadi dari bawah itu kan nanjak tuh naik. Kita itu 7 kali berhenti. Jadi naik tuh pelan-pelan, permisi kayak permisi naik, terus juga doa lagi, kita jongkok tuh semuanya. Oke. Menarik sekali. Ini kan ada 7 tahap. 7 tahap untuk ziarah gitu ya. Yang pertama tahapnya apa? Sebenarnya bukan tahap ya, tapi itu tuh kayak kita permisi melewati beberapa kuburan. Jadi kalau ada kuburan kita berhenti, naik lagi, ada kuburan berhenti lagi. Kayak Istilahnya ngasih kita salam permisi, aja, iya. Iya, berdoa. takutnya kita ganggu kasih- apa segala macam gitu. Tapi yang puncaknya itu di yang ketujuh gitu. Ya, yang paling atas itu puncaknya sih. Yaitu makamnya Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil seperti itu. Oke. Ada yang unik satu lagi, Ada yang nama tempatnya hutan apa nih? Hutan Larang. Hutan Larang. ada juga hutan larang. Kan kalau nggak ada izin Lokasi dari mama di sini, kalau kita ke hutan larangan kita akan apa? Muternya terus Biasa. biasa. Iya. Tapi kan kalau yang ziarah ke sana kan diizinkan naik hutan larangan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terjadi apapun gitu ya. Apa namanya keseluruhannya selamat, terus lancar semuanya. Iya. Oh. Oke. Meskipun Keunikan apa ya, dari adat meskipun duku itu. banyak hal yang dikorbankan, tapi kita tuh nggak nyesel gitu kalau kesini. Beneran deh, serius. Salah satunya mungkin korban waktu. Waktu kan aku biasanya Sabtu Minggu part time, tapi karena emang nggak tahu kenapa nih ya feeling aja gitu, ayolah berangkat gitu, dan nggak nyesel gitu. Kehilangan beberapa rupiah aku demi kesini itu nggak Betul. nyesel. Dan yang lebih menarik lagi, anak milenial seperti Mbak Ayu ini mau berziarah ke tempat di mana bisa dikatakan ini tempat budaya yang sangat kental Iya. sekali. Iya, gitu. karena- Kan biasanya kalau misalnya anak milenial itu nggak tertarik lah sama tempat-tempat seperti ini, biasanya main ke mall atau kemana gitu ya. Dan ini salah satu yang unik sekali, Mbak Ayu ini bisa berbaur dengan masyarakat juga di sini, terus juga bisa menikmati kearifan lokalnya di Ya, sini. harus dong. Oke, bagus. Terima kasih untuk informasinya dan sahabat Panjar semuanya. Kita beruntung sekali lagi bisa bertemu bersama pengunjung dari Bandung atau kota Bandung, tepatnya dari Soreang. Iya. Tepatnya dari Soreang, mudah-mudahan para pengunjung atau khususnya untuk keluarga Mbak Ayu pulangnya selamat sampai tujuan, sampai rumah, tidak ada kendala apapun, dan semua doa-doa yang dipanjatkan di sini terkabul oleh Allah. Amin ya Allah. Amin.